Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, perkenalkan nama saya Rizaldi, plus 4B TMJ. Nah, pada hari ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai bisnis model kampas yang sempat saya buat. Nah, untuk di layarnya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, bisnis model kampas seperti ini. Nah, nama usaha sendiri itu adalah Kunma Kainten Mandar. Nah, sebelum masuk penjelasan, mungkin saya sedikit menjelaskan apa sih bisnis model kampus itu. Nah, bisnis model kampus ini merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Nah, konsep bisnis model kampus ini biasanya mengandalkan gambar-gambar, ide, sehingga setiap orang yang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa item daripada bisnis model kampas. Ada key partners, ada key activity, ada value proposition, customer relationship, ada customer segment, ada key resource, ada channel, cost structure dan revenue stream. Yang pertama mungkin saya jelaskan. Di sini ada key partner. Nah, key partner sendiri ini adalah partner kerja daripada bisnis kita. Nah, adapun beberapa poin yang di ke partners ini ada 5 key. Yang pertama itu investor. Nah, investor sendiri ini kita memikirkan partner kerja kita itu dari investor. Nah, bagaimana bisnis kita itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu penungkain atau sarum. Di sini adalah supplier. Nah, supplier ini bagaimana kita memilih supplier terdekat. Itu seperti contohnya di bisnis ini kita mengambil penungkain yang ada di masyarakat. Nah, ini memudahkan bisnis kita untuk memproduksi atau mendapatkan barang-barang seperti kain-kain tenun ini. Yang ketiga ada toko dan perusahaan kain. Nah, ini adalah supplier daripada bahan yang mungkin diperlukan oleh bisnis kita. Keempat ada komunitas kain tenun. Nah, komunitas kain tenun ini juga masuk sebagai partner kerja. Nah, kenapa saya masukkan partner kerja? Karena untuk mempromosikan, memperluaskan link atau jaringan daripada bisnis. Nah, kita membutuhkan komunitas. Nah, komunitas ini sebagai wadah atau tempat untuk memperluas jaringan itu. Selanjutnya ada media. Nah, media sendiri salah satu pendukung juga daripada bisnis kita, dimana media ini kita gunanya untuk memperluas jaringan seperti itu. Itu untuk ke partner sendiri. Nah, yang kedua ada key activity. Nah, key activity ini adalah bagaimana aktivitas bisnis kita ini dijalankan sehari-hari. Nah, untuk tujuannya untuk mencapai value proportion ini. Nah, ini ada beberapa poin yang saya masukkan di key activity, yaitu analisis data, riset kebutuhan pelanggan, penjualan pemasaran, distribusi, dan keuangan. Nah, analisis data ini adalah suatu kewajiban di dalam bisnis, bagaimana kita menganalisa data untuk bisnis kita. Nah, kedua itu ada riset kebutuhan pelanggan. Nah, ini perlu sekali untuk kita lakukan riset untuk kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Ini untuk meningkatkan daripada kualitas serta peningkatan daripada penjualan daripada bisnis kita. Nah, penjualan dan pemasaran, aktivitas yang mungkin lakukan dalam bisnis itu ada penjualan dan pemasaran, distribusi barang, dan yang paling krusial adalah keuangan. Nah, ini aktivitas yang mungkin sangat krusial dalam bisnis, yaitu masalah keuangan. Nah, saya masukkan juga keuangan. Nah, itu untuk key activities. Nah, selanjutnya ada value propositions. Nah, value propositions ini merupakan nilai jual produk jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda dari kompetitor. Nah, di sini sebenarnya value proposition ini
Itu kenapa konsumen itu memilih bisnis Anda seperti itu. Di sini kita menjelaskan kelebihan-kelebihan daripada bisnis kita. Nah, ini ada beberapa yang saya masukkan, itu ada 5. Seperti 1, nah jenis sarung yang dibuat sangat beragam dan syarat akan makna. Nah, ini salah satu kelebihan daripada sarungnya, kain tenunnya. Selanjutnya ada sarung dari hasil tenun yang sangat halus, istimewa dan indah, tidak mudah luntur, memiliki warna yang cerah dan terang, berbahan baku benang sutra, benang emas, dan benang perak sebagai bahan dasar pembuatannya. Nah, value proposition ini di sini kita menjelaskan kelebihan daripada bisnis kita dan daripada bisnis-bisnis yang lain. Nah, ini untuk menarik pelanggan atau konsumen untuk membeli daripada produk-produk daripada bisnis kita. Seperti itu untuk value proposition sendiri. Nah, selanjutnya customer relationship. Nah, setelah kita menentukan value daripada bisnis kita, propositionnya. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana kita melakukan pendekatan kepada customer. Nah, di sini ada beberapa customer relationship yang mungkin saya masukkan, itu ada 5. Yang pertama, melakukan promo. Nah, ini cara untuk menarik pelanggan, untuk melakukan pendekatan kepada pelanggan juga. Yang kedua itu ada diskon untuk pelanggan, ada kemudahan dalam transaksi pembayaran. Ini sangat penting juga untuk bisnis kita, bagaimana kita men-setting pembayarannya, transaksinya, sehingga konsumen itu mudah mengakses seperti itu. Selanjutnya ada bertemu komunitas dan mengolah database pelanggan. Nah, ini juga sangat penting dalam meningkatkan bisnis kita, yaitu pengolahan database. Nah, pengolahan database ini juga sangat penting, bagaimana kita mengolah kemauan pelanggan atau produk-produk yang sering dibeli pelanggan. Nah, ini sangat penting juga untuk kemajuan daripada penjualan produk bisnis kita. Nah, itu customer relationship. Nah, selanjutnya ada customer segment. Nah, customer segment sebenarnya adalah sasaran atau target daripada produk-produk yang kita jual. Nah, ada beberapa customer segment yang saya masukkan di sini, ada 6. Yang pertama itu masyarakat setempat. Nah, kebetulan bisnis ini bergerak di penjualan kain tenun. Nah, ini kain tenun juga khas suku Mandar. Nah, tentunya untuk target daripada kain tenun ini yaitu masyarakat setempat yang ada di desa saya sendiri. Selanjutnya suku pecinta kain daerah, toko-toko bergerak di penjualan kain. Nah, ini juga targetnya toko-toko, pasar, dan masalah geografi. Nah, selanjutnya ada cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang mungkin biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaannya kita atau bisnisnya kita. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengenai cost struktur, mulai dari berapa uang yang harus dikeluarkan untuk produksi, berapa biaya untuk distribusi produk, serta berapa harga pemasaran daripada produknya. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin saya masukkan di cost struktur. Ada biaya distribusi, biaya transportasi, biaya pembelian kain, biaya pemeliharaan situs website, biaya promosi, dan gaji karyawan. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah bisnis. Nah, biaya-biaya seperti ini kita harus manajemen yang baik dan perlu diperhatikan di awal sebelum membangun sebuah bisnis. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada revenue stream. Nah, setiap bisnis itu membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam bisnisnya kita. Nah, revenue stream ini adalah sumber pendapatan daripada bisnis kita dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 poin yang mungkin saya masukkan. Yang pertama, model langganan. Yang kedua, keuntungan dari hasil penjualan kain baik secara online ataupun offline. Ini adalah sumber pendapatan. Yang ketiga itu model lusingan. Nah, ini model lusingan juga pendapatan yang mungkin berbeda dengan poin kedua tadi. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari bisnis model kampas yang saya buat dari bisnis Kunma Kain Tenun Mandar. Sekian, saya Rizaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.